eh, menangani kasusnya Nikita, gitu kan. Nikita ini kan terhubung melakukan tindak pidana pencucian uang. Hari ini dia dituntut 11 tahun. Tapi yang saya mau katakan begini, Nikita itu dituntut melakukan tindak pidana pencucian uang cuman karena menyuruh asistennya atau sahabat itu mengirim uang ke sebuah perusahaan. Nah, uang itu dikirim berdasarkan hasil kesepakatan. Nah, bagaimana apa pandangan ini abang saya nih? Kalau masa TPPU sesederhana itu gitu loh. Itu uang hasil kesepakatan, bukan hasil dari tindak pidana atau apa gitu ya. Nah, bagaimana menurut Permasalahannya yang disepakati yang disepakati itu adalah jadi gini, orang maunya Reza Gadis, dia meminta tolong sama Nikita. Nikita kan tahu artis public figure, kalau orang minta tolong itu kan harus bayar, ya kan, logik dong. Kalau meminta tolong itu harus bayar. Nah, dia minta itu supaya tidak mereview produk. Nah, si pelapor ini tahu bahwa di tangan Nikita itu ada produk yang berbahaya. Tapi sebelumnya produk itu sudah tersebar kemana-mana di media sosial, sudah diketahui oleh umum lah, sehingga tidak menjadi rahasia lagi gitu. Ya kan, disepakatin lah itu supaya tidak speak up. Oke, ini kita melalui asistennya itu. Nah, setelah kemudian uangnya dikirim kepada Mahir, tapi pembayarannya dibagi dua tahap, satu cicilan 2 miliar kepada mencicil rumah, satu terima cash. Nah, lalu disimpulkan lah, ini kan tadi sudah disepakati ini, jadi kita diminta, pertanyaan tadi kan, ini kita diminta untuk menyepakati tidak speak up pertama, yang kedua mau membantu pelapor ini yang melaporkan dia ini untuk pasang badan kalau ada orang lain yang hilang, kan begitu. Nah, konteksnya pasang badan itu misalnya ada yang mereview jelek, kita mengcounter itu, ya kan. Nah, lalu sepakatlah ini, tetap ada proses negosiasi, dimintalah 5 miliar, dari 5 miliar jadi 4 miliar. Akhirnya dealnya 4 miliar. Untuk Nikita. Gitu. Nah, proses 4 miliar ini kemudian ditindaklanjuti dengan metode pembayaran. Metode pembayarannya transfer 2 miliar, cash 2 miliar. Ya. Nah, dengan fakta itu, lalu kemudian kita dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang. Nah, bagaimana pandangan abang kita ini saat ini? Tembak ke Nah, ini sebelahnya langsung nih, dokter. Iya, ya masalahnya uang yang 4 miliar itu uang apa dulu dari si Reza? Dari si Reza, uang 4 miliar itu uang dari Reza ngasih ke Mahir. Ya, sekarang kan artinya ketika Nikita dituduh menerima uang pencucian uang, Rezanya diproses dalam perkara apa? Rezanya tidak diproses apa-apa kan? Tidak diproses. Makanya itu menjadi persoalan gitu. Ya. Artinya kalau bicara masalah pencucian uang, tentu kita harus lihat dulu perkara pokoknya di mana. Ya. Perkara pokoknya ada enggak? Iya. Terjadi ada kasus pencucian uang. Makanya itu belum ada. Kalau belum ada perkara pokoknya nggak bisa prematur ketika kita dituding pencucian uang. Nah, perkara pokoknya ada apa yang terjadi? Iya. Nah, makanya kan digambarkan oleh jaksa dalam tuntutan hari ini tuntutan itu adalah sebuah rangkaian upaya untuk melakukan pidana melanggar pasal 27B. Ya. Yaitu adalah membuka rahasia untuk mendapat keuntungan. Pasal 27B Undang-Undang ITE unsurnya dari situ, membuka rahasia untuk mendapatkan keuntungan. Nah kan kalau dianggap membuka rahasia kan ilustrasinya sederhana begini. Saya punya barang, ini alat ya, alat yang saya pakai untuk membuka rahasia. Kalau saya sebarkan alat ini yang di dalamnya ada memuat konten informasi elektronik atau dokumen elektronik, ya
maka itu kalau saya sebarkan akan membuat orang ini tercemar nama baiknya, kan begitu kan? Nah ternyata alat ini atau dokumen elektronik ini jauh sebelumnya sudah tersebar, sehingga kan tidak menjadi rahasia lagi, bener kan? Nah, Dan yang menyebarkan bukan dari pihak ini, dia cuma merepost ke pihak lain yang menyebarkan. Nah, bagaimana menurut tanggapan abang ini dengan fakta begitu? Apakah unsur dari menyebarkan ini masuk atau bagaimana? yang menyebarkan orangnya diproses nggak? Ada Yang menyebarkan awal? Iya. Enggak juga, enggak diproses juga. perkara pokoknya nggak ada. Ada dia. Ya. Tanggapannya Kalau kita berbicara TPPU, kita kan melihat dulu perkara pokoknya. Oke. Dalam proses perkara pokok bisa bersamaan dengan pencucian uang itu sendiri dan bisa secara sendiri-sendiri. Ya, toh? Ya. Selama perkara pokoknya nggak ada, bagaimana kok Dianggap ini. muncul perkara pencucian uang? Oh, jadi tidak sesederhana itu ya. Sederhana itu. Tinggal bilang ini saya padahal kan tadi saya bilang sepakatan. Jadi sudah saya suruh kamu transfer ke sini. Boleh sebenarnya kan? Metode pembayaran itu kan disepakati. Ya itu terserah saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Konteksnya kan sekarang kita ini kasus TPP. Pertanyaan kritisnya adalah yang pertama sekali yang harus dipenuhi adalah perkara pokoknya ada nggak? Ya. Diproses nggak secara hukum? Orangnya juga tidak diproses. Yang dari awal yang mereview itu. Sementara perkara pokoknya tidak pernah diproses dan tersangkanya tidak pernah ada, sekarang masuk langsung kepada TPPU. Iya, Karena betul. TPPU-nya Ah. menurut saya sangat prematur. Sangat prematur orang dituntut dengan perkara TPPU sementara perkara pokoknya nggak ada. Ini pada setuju semua nih. Ya. Coba absen dari mana aja? Si Indonesia ada 1.000 orang yang view hari ini. Ada yang nanya TikToknya apa? TikToknya? Pak dokter TikToknya apa? Udah main TikTok ini abang saya nih. Jadi Tapi ada begitu yang ya nanya- guys, begitu ya. Ada yang nanya Jadi- bang ini siapa nih? Hah? Ada siapa yang nanya? Ini senior saya. Senior. Iya, senior. Ini beliau ahli pidana juga. Ahli sebenarnya. pidana. Ini ahli pidana, ya. Ahli pidana yang dalam konteks ini ya juga sama-sama bicara soal bagaimana sih mekanisme pemidanaan di Indonesia yang Iya. tepat itu bagaimana. Nah, beliau lebih paham. Tapi ada yang nanya di sini. Itu timnya NM apa RG itu bang? Oh, ini tim secara saya. hukum, secara hukum tapi ya. Ini secara ini Secara saya tim. pasti. Ya. Pak dokter nih. Iya. Kasih tanggapan aja. Kasih tanggapan. Bagaimana itu? Nah, soal ada ini juga. Soal katanya ada, kita kupas satu-satu dulu ya. Satu. Kita bicara masalah undang-undang ITE. Ya. Tadi sudah saya buka di awal pasal 27B. Ya. Intinya itu adalah begini, bahasanya begini, setiap orang ya, ini bahasa undang-undangnya ya, nanti setiap orang dengan sengaja ya menggunakan ancaman pencemaran atau membuka rahasia untuk mendapat keuntungan, untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita pisah dulu ya. Berarti ada tiga. Pertama adalah ancaman pencemaran dulu. Oke. Lalu kedua adalah ancaman membuka rahasia. Yang ketiga unsur yang intinya adalah mendapat keuntungan, unsur mendapat keuntungan ya. Nah, unsur ancaman pencemaran saya mau gambarkan begini. Dalam dakwaan sebelumnya dikatakan bahwa Nikita itu ya melakukan review terhadap satu produk kecantikan namanya Glowing Booster Cell. Kita bicara produk ini. Nah, secara hukum kalau produk ini adalah punya perusahaan namanya Gravitsa RM Agro. Oke. Nah, ancaman pencemaran itu ternyata di persidangan disebutkan dia tidak persoalkan dengan produk ini lagi. Si korban ini, si pelapor ini, dia bilang saya tidak masalah dengan produk saya yang dijelek-jelekan. Yang menjadi masalahnya apa? Karena fisiknya katanya itu dilakukan dikata-katain lah gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya mau minta pendapat abang kita ini ya, bagaimana
di dalam dakwaan bicara produk, tapi di dalam fakta persidangan bicara person orang. Bagaimana? Yang pertama sekali yang harus dicermati dalam 27 pasal 27 Iya, 27B. 7B ini itu kan adalah korbannya siapa? Ya, Korbannya berkeberatan apa enggak? Kan harus disebut ya. Korbannya kalau kita pakai dakwaan berarti PT karena Iya. produk itu adalah Iya. milik PT. Korban itu bisa person, bisa person, Iya. bisa orang, bisa perusahaan. Sekarang dasar penyidikan dan dasar penuntutan itu apa? Ya, Apakah ada korban yang menjadi dasar penuntutan itu? ya, Kan itu. ya. Betul. Dan kita lihat juga di pasal 27 itu adalah delik aduan atau bukan? Deliknya delik aduan. Kalau delik aduan tanpa adanya pengaduan tidak ada proses persidangan. Nah sekarang yang mengadu itu harusnya person atau perusahaan. Bisa saja, bisa person, bisa badan hukum. Oke. Kalau misalnya badan hukum artinya direktur perusahaan bertindak atas nama perusahaan sebagai korban. Ya. Kalau bisa person orangnya yang ada di perusahaan itu siapa nama baiknya yang dicek. Nah, Pemata. itu dulu konteksnya. Selama itu tidak ada laporan oleh yang memiliki legal standing, kita masuk pada kelas delik. Oke, kelas delik ya. Delik Hmm. yang berkeberatan, korban harus mengajukan keberatannya kepada Usia. kepolisian. Jadi laporan, ada nomor laporannya. Di situ ada positanya, ada petitumnya, kan Oke. gitu ya. Ya. Selama tidak ada laporan terkait dengan case ini, dasar apa? Nah, ini serius ini ya, penting ya. Semakin menarik ini diskusi kita. Ini kan saya bilang tadi di dakwaan disebutkan bahwa akibat dari perbuatan Nikita Mirzani mengakibatkan akibat dari perbuatan Nikita Mirzani yang menjelek-jelekan produk kecantikan glowing booster cell mengakibatkan korban menjadi mengalami kerugian. Kan tadi soal bicara korban. Kalau seperti itu penjelasannya Abang Da ini, berarti kan kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi korban PT, betul? Ya. Bukan pribadi. Bukan pribadi. Nah, kalau demikian siapa yang berhak melapor? Direktur. Direktur. Yang berhak melapor itu kalau di perusahaan, kalau represent adalah direktur itu sendiri. Direktur itu Ya. sendiri, direktur pemilik produk glowing booster cell itu. Ini kalau di fakta ini yang melapor pribadi bagaimana? Pribadinya bertindak atas nama saya. Dia kan bertindak atas nama dia sendiri. Pribadi sendiri, bukan dia yang dirugikan. Bukan dia dirugikan. Dia bukan pelapor yang memiliki legal standing. Betul. Tidak punya legal standing. Tidak punya legal standing dia. Nah itu persoalan. Sementara dari pihak direktur sendiri, direktur perusahaan yang bertindak atas nama perusahaan, tidak pernah ada keberatan. Tidak ada. Tidak pernah ada laporan. Tidak ada. Tidak ada laporan atas Tidak ada pengaduan karena delik aduan tadi. Ya. Selama itu tidak ada pengaduan dari orang yang memiliki legal standing, gelar perkara tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Berarti kalau menurut abang kita ini, apakah layak kalau dibilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat formil? Kalau kita pandang dari segi syarat formil Tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi guys. Tidak penuhi ini ya? Iya, jadi gitu ya. Itu baru satu poin. Kita bicara soal legal standing ya. Di awal persidangan perkara ini, kami sudah mempersoalkan juga. Berarti gini, berarti pandangan praktisi hukum ya ternyata sama ya. Ini saya tidak pernah loh, saya belum pernah Baru bicara sama abang kan. baru ini kan. dan itu pun juga ditodong. Kenapa? Tahunya masalah ada perkara. Iya. Jadi Iya. perkaranya apa? Baru ini kita tahu. Jadi baru ditodong nih? Baru ini. Baru ini. ditodong. Analisanya baru sekarang. Nah, ternyata saya baru ngomong kali ini, tapi ternyata dari kawan kami, dari kawan kita program dokter ini juga, ya, ini senior saya juga, itu pandangannya sama gitu kan. Ternyata ini adalah sebuah delik aduan. Ya, kalau kita rujukannya di dalam surat dakwaan, berarti ini yang harus melaporkan adalah direktur dari pemilik produk glowing booster cell. Ya. Ya,
ternyata kami dulu sudah mengajukan eksepsi itu di awal ya. Nah, hari ini pendapat kami terhadap hal itu gitu dikuatkan atau bukan dikuatkan ya, ternyata sama pemikiran pakar-pakar hukum ya. Nah, soal legal standing tidak terpenuhi itu baru satu isu yang kita bahas hari ini. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke isu berikutnya. Ini ditembak juga nih. Ditembak belum juga. lihat berkas perkara. Nggak ada, ini nggak ada. Ini kan saya bilang tadi ahli pidana ya, yang dalam hal ini bisa menganalisis bagaimana sih menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum entah orang atau perusahaan. Nah, makanya beliau ini ya, saya baru ketemu hari ini baru ketemu hari ini cerita. Sebelumnya ketemu tapi tidak pernah cerita. Iya. Baru hari ini saya ketemu cerita. Nah, saya mendengar pandangan beliau ya terkait dengan ini. Sekarang kita bicara lagi soal. Sebentar Bang, sebelum mulai dikenalin dulu, banyak baru yang gabung sekarang udah 2000 Bang. Udah 2000 ya. Iya. Ya, coba Abang silakan. Gimana? Perkenalan dulu. Coba. Baik, saya Usman Heri Purwono. Ya. Kebetulan sekarang beberapa hari ke depan kita promosi. Ya, perkenalan dulu. Ya. Yang kedua, saya juga ada membuka kantor hukum. Punya kantor hukum juga. Lowong. Ya. Sebagai managing partner di ya kebetulan satu Mater angkatan. sama Adik. Dinda. Sebelumnya pensiunan atau gimana? kalau latar belakang sebelumnya. Latar belakang gimana? Jawab aja. Saya Akpol Angkatan 87. Akpol nih yang bicara. Akpol Angkatan 87. Ya. Ini tahun 2020. Nah, tahun 2020. Kalau jenderal berarti angkatan siapa? Nah, jenderal angkatannya Gak bisa skip. Oh iya. Jadi ini sebut angkatan siapa, kalau dia bicara angkatan 87 siapapun akan tahu siapa saja. Nah, angkatan 87 tahu. Coba tebak angkatan 87 netizen siapa yang tahu? Akpol nih. Ini pensiunan yang baru tadi ditembak langsung. Sahroni. Baru ditembak langsung dengan Bang Usman. Langsung bisa menentukan Bang tadi ya? Udah bisa putusan, memberikan pendapatnya langsung. Ternyata pendapat saya sama pendapat beliau itu maksud sama gitu. Artinya apa? Artinya memang hukum ini kalau ilmunya benar, maka pendapatnya akan sama dimintain kepada siapapun, gitu, ya kan? Nah, maka tadi saya bilang saya tidak pernah bercerita sebelumnya kepada teman saya ini, abang saya, ya. Tapi saya menceritakan baru kali ini dia memberikan pandangan yang sama soal itu, gitu, soal perkara ini. Lanjut yang kedua Bang. Yang kedua. Hah? Tahan gimana? Dingin ditahan. Yang kedua. Nah, yang kedua, ya ini kan artinya dengan perkara pasal 27E ya. 27B. 27B. Undang-Undang ITE. Perkara 27E. Sekarang kan yang bersangkutan disidang dalam perkara 27B. Ya, 27B junto pasal 3 Undang-Undang TPPU. Apa ini? Kalau kita lihat dari segi hukum formal, itu tadi legal standing yang bersangkutan untuk mempermasalahkan pasal 27B, menurut saya tidak Memenuhi. Namun dalam arti sekarang ini perkara sudah dalam proses peradilan. Tadi dari pihak Usman, Advokatnya, kuasa hukum ya. Siapa NM ya? NM ya. Dari pihak kuasa hukumnya NM sudah menyampaikan pada kesempatan barusan mengatakan bahwa dalam eksepsi ditolak. Nggak ada masalah. Dalam proses persidangan nanti eksepsi diterima ataupun ditolak, putusan akhir nanti tetap pada putusan perkara pokok. Ya. Oke. Nggak ada masalah itu. Artinya tinggal nanti kalau tuntutan
tuntutannya berapa? Tuntutannya berapa? 11 tahun. Kamu di mana? Ya 11 Iya, tahun ya. banyak. Yang namanya Pikiran. tuntut kan nanti kan tergantung judek fakti. Iya. Judek fakti baik secara formil maupun secara material. Iya. Secara formil gambaran awal tadi sudah dikatakan bahwa syarat formilnya tidak terpenuhi. Sekarang masuk kepada syarat material. Iya. Materialnya apa saja nanti permasalahan-permasalahan yang akan terungkap dalam sidang. Nah, sekarang gini, kan kita bicara format tadi udah ya. Sekarang materialnya begini. Kayak kita semua tahu bahwa syarat pertama untuk melakukan tuntutan kepada seseorang di dalam persidangan itu kan dakwaan dasarnya, ya kan? Kita bicara soal dakwaan dulu. Nah, dakwaan ini ya tadi saya bilang di awal disebutkan adalah terkait dengan review produk atau dengan kata lain produk kecantikan itu dijelek-jelekan. Nah, tapi di dalam persidangan ini fakta ya, ini fakta persidangan. Pelapor itu yang merasa menjadi korban, dia bilang begini, saya tidak pernah mempermasalahkan soal produk saya yang dijelek-jelekan. Produk saya. Ya, produk dia, gitu ya. Memang kalau kita lihat di dalam struktural, produk itu adalah milik perusahaan yang di dalamnya itu salah satunya si pelapor ini adalah sebagai komisaris. Nah, kan begitu. Nah, kemudian dia bilang lagi, kalau soal produk saya tidak mempermasalahkan itu, tapi saya mempermasalahkan kenapa saya dikata-katain, gitu kan? Nah, kalau saya secara pribadi berkesimpulan begini, ini kesimpulan saya, tapi nanti saya mau minta pandangan abang. Kalau saya berkesimpulan, dakwaan ini mestinya batal demi hukum atau dibatalkan karena tidak berdasarkan fakta lagi, tidak berdasarkan bukti lagi. Sehingga pada saat persidangan saya bilang begini, kalau begitu tunjukkan dong mana bukti bahwa Anda itu dicemarkan nama baiknya. Bukti tidak ada di persidangan. Yang ada itu adalah bukti terkait dengan produk yang dijelek-jelekan. Tapi kalau bukti sebagaimana diakui oleh pelapor itu sendiri, itu tidak ada yang dia bilang dia dicemarkan nama baiknya. Nah, bagaimana pandangan abang soal itu? Kan ada masalah lain. Oke. Masalah lain ada yang dikatakan lain bunyinya apa? Ya, masalahnya bunyinya itu saya dibilang abu-abu, ya, geng dan lain Apapun sebagainya. itu masalahnya. Yang pertama perkara ini adalah perkara produk. Betul. Secara formal legal standing pelapor tidak pernah korban tidak pernah Melaporkan korban dalam hal ini PT berarti. Oke. Dan dia status yang pelapor di situ adalah komisaris. Iya, dia Sampai sekarang komisaris. Sekarang dia sampai sekarang komisaris. Nah, terus sampai sekarang dia masih komisaris. Nah, kalau dia Pindah tempat dulu, Bang. Pindah tempat, nanti pindah tempat, pindah tempat. Hari kita lanjutkan lagi nih. Aduh. Ini Ininya perlu nggak? Nggak perlu ya? ini kita ini kita mau mengedukasi ya. Edukasi ya? Kita mau mengedukasi ya soal bagaimana sebenarnya pemahaman secara legal formal ya. Ini kita bicara soal legal formal dari sebuah dakwaan itu dalam konteks pidana ya. Ini kita bicara dalam konteks pidana. Nah, tadi menarik soal harus ditentukan dulu siapa korban, begitu kan? Nah, sekarang korban itu mengaku adalah sebagai dokter pribadi. Dia mengaku saya yang menjadi korban sebagai dokter pribadi. Oke, di dalam dakwaan ini disebutkan korban itu adalah pemilik glowing water cell, produk kecantikan milik perusahaan. Nah, dalam konteks ilmu itu, ketika fakta, bukti,
yang ada dari proses yang dilaporkan objek perkaranya adalah Ya benar. Produk dari sebuah perusahaan. Pemilik perusahaan tidak pernah mempermasalahkan Tidak pernah. produk yang dikatakannya itu. Oke. Maksudnya kan berarti perkaranya tidak pernah ada. Berarti perkaranya tidak pernah ada. Seharusnya tidak boleh dong, berarti dilakukan proses hukum berkelanjutan terhadap hal yang demikian. Dalam pengalaman bapak ya, nggak apa-apa ini tadi sudah ini Ampon kata Abang itu, beliau juga pernah bertugas sebagai penyidik ya, sebagai penyidik juga. Nah beliau juga bisa memberikan pandangan semestinya bagaimana kalau dengan demikian tidak ada korban, tidak ada ataupun seandainya ada korban, maka itu tidak punya legal standing. Nah, bagaimana mestinya itu diberikan polisian atau penuntutan dan seterusnya untuk pemahaman saudara abang kita ini? Iya, dari awal kita udah katakan bahwa legal standing nggak ada. Korban nggak pernah ada. Ya kan? Sementara korban yang nama baik produknya yang dicemarkan katanya dalam perkara ini Iya. tidak pernah menjadi keberatan soal produk itu. Namun perkaranya sekarang sampai ke persidangan. Sampai ke persidangan dan sekarang dalam proses penuntutan. Iya. Artinya kan dakwaan sudah selesai dalam arti pemeriksaan para pihak semua saksi sudah selesai. Oke. Sekarang proses penuntutan. Dalam proses penuntutan artinya dalam proses persidangan sudah muncul nanti sudah ada. Oke. Sudah penuntutan. Ya, tinggal bagaimana hakim menilai karena udah sampai di tataran penuntutan kita nggak perlu usah permasalahan lagi kenapa perkara ini di sini didakwa dan dituntut. Barunya. Artinya kalau dengan demikian, ya kita bicarakan konteks keilmuan. Kita bicara soal konteks keilmuan hukum ini. Memang ada ini dari tuntutan, ya, dan pasti nanti berikutnya ada pergelaan, ya kan, baik publik dan sebagainya. Nanti sampai kepada akhirnya adalah semua keputusan tangan hakim, ya kan begitu. Tapi yang saya katakan begini. Dengan prosedur yang begitu, kalau kita mengacu pada hukum yang sebenarnya, maka penerapan hukum itu ya nanti pada sampai akhirnya di tingkat hakim memutuskan itu, kan dia harus melihat semuanya. Benar ya? Melihat, saya pernah membaca atau mendengar pandangan ahli ini. Memang sejatinya hukum pidana itu adalah mencari kebenaran material, tapi kebenaran material itu harus dibingkai dalam kebenaran formal. Benar ya? Nah, maksud saya begini,